Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan yang kedua kita membahas mengenai K3 pengelasan. Sebelum kita memasuki praktek luring di minggu ini. Nantinya untuk K3 pengelasan harus Anda patuhi selain Anda mematuhi protokol kesehatan berdasarkan aturan dari Satgas Covid BPNS. Jadi jangan dilupakan mengenai K3 pengelasan. Apa saja bahaya yang akan terjadi di bengkel las atau saat Anda mengelas, serta peralatan apa saja yang Anda perlukan untuk melindungi Anda dari bahaya pengelasan. Berikut adalah keselamatan kerja pengelasan SMAW dan OAW yang nantinya harus Anda terapkan di bengkel las. Busur listrik maupun panas yang berasal dari OAW merupakan hal yang bisa menjadi aman jikalau kita menaati peraturan K3. Jadi harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian berikut adalah aturan keselamatan kerja yang harus diketahui maupun ditaati oleh mahasiswa beserta dosen maupun teknisinya. Yang pertama yaitu adalah bahaya radiasi. Bahaya radiasi ini bisa muncul dari pengelasan listrik yang keluar busur listriknya, keluar cahayanya, ataukah nyala api dari OAW. Itu sangat berbahaya sekali terhadap mata, karena cahaya api yang muncul terutama busur listrik itu bisa mengeluarkan sinar inframerah maupun sinar ultraviolet yang mampu merusak mata maupun kulit. Kemudian untuk menanggulangi itu menggunakan helm las yang dilengkapi dengan kaca gelap, kaca film ya, untuk melindungi mata. Kemudian memakai baju pelindung las atau apron biar terlindung kulitnya, badannya dari sengatan sinar radiasi. Kemudian bahaya percikan las. Percikan las pastinya panas dan bahaya sekali bila terkena tubuh kita, tangan maupun kaki, sehingga harus diperhatikan itu. Di bagian kaki kita bisa melindunginya menggunakan sepatu, khususnya sepatu safety shoes. Oleh sebab itu di tubuh kita, terutama tangan, kita memakai sarung tangan, kemudian dada kita pakai apron, serta kalau kaki kita pakai sepatu safety. Kemudian hindari menggoreskan elektroda pada material yang akan dilas. Apabila di sekitar kita ada orang lain yang tidak menggunakan penutup mata ataukah tidak menggunakan helm las, itu sangat berbahaya sekali karena efeknya dari radiasi busur ataukah nyala api keluaran dari nozzle OAW. Selain itu yaitu asap, pastinya Anda mengerjakan SMAW, Anda mengerjakan OAW, pasti akan keluar asap. Nah, asap pengelasan ini sangat membahayakan ya, kalau kita di lingkungan sekitar tidak memakai masker ataukah ventilasinya sangat kurang terbuka. Kalau terhirup ya, itu sangat berbahaya karena mengandung gas
CO maupun CO2. Kemudian tersengat listrik. Kalau tersengat listrik ini pastinya pengelasan SMAW. Ini bisa saja terjadi. Maka dari itu kita harus pastikan kita pakai sepatu safety, kemudian kita pakai sarung tangan, dan sarung tangannya harus benar-benar kering. Kemudian gunakan peralatan yang terisolasi, berarti dicek kabel-kabelnya. Jikalau ada yang robek, itu segera dilaporkan, karena nanti yang robek itu sangat membahayakan sekali jikalau nanti saat Anda proses mengelas itu tersentuh secara tidak sengaja. Jadi harus segera dilaporkan. Setelah itu bahaya tersengat panas merupakan hal yang harus kita hindari saat kita memegang benda las misalkan. Pastinya setelah kita proses mengelas, secara tidak sadar kita ternyata belum menyentuh logam las tersebut. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, untuk menghindari itu harus dipakainya sarung tangan. Tetapi posisi saat mengelas itu Anda pakai sarung tangan, tetapi setelah proses mengelas jangan Anda mengangkat logam las menggunakan sarung tangan, tetapi silahkan Anda pinjam capit ya atau tang las untuk membawa benda atau logam las tersebut. Kemudian bahaya panas itu berasal dari api OAW maupun busur listrik. Panas itu bisa muncul dari keluaran api dari OAW, ataukah nanti bisa keluar dari percikan api saat proses pengelasan. OAW maupun SMAW sama-sama akan percikan api. Nah, untuk SMAW ini prosesnya hanya untuk mengelas, tapi kalau OAW ada proses pemotongan. Nah, proses pemotongan itu juga menimbulkan loncatan api. Selanjutnya adalah APD pengelasan, yang mana APD pengelasan ini yang kita gunakan untuk alat pelindung diri untuk pekerjaan las, wajib digunakan bagi semua yang mau melakukan proses pengelasan, entah itu SMAW, entah itu OAW, harus dipatuhi dan memakai peralatan keselamatan kerja tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat di gambar yang dipakai oleh juru las atau welder. Di sini ada dua alat untuk di kepala, yaitu adalah helm las, kemudian ada welding goggles. Untuk helm las ini kita gunakan jikalau kita memakai proses pengelasan SMAW. Kalau welding goggles kita gunakan jikalau kita melakukan proses pengelasan OAW. Ya. Jadi harus Anda perhatikan nanti saat pinjam peralatan. Selanjutnya Anda memakai apron atau baju las atau alat pelindung dada, baju pelindung dada. Nah, Anda pakai ini. Ya. Kemudian ini untuk melindungi percikan api juga ya. Kemudian memakai leather gloves atau sarung tangan dari kulit. Nah, kalau untuk SMAW cenderung sarung tangannya lebih panjang. Kemudian yang OAW cenderung sarung tangannya lebih pendek dan lebih lentur. Kenapa SMAW lebih panjang dan tebal menggunakan kulit? Cenderung hasil percikan apinya
itu lebih besar dibandingkan yang OAW. Makanya dari itu memakai yang lebih tebal. Kemudian yang sarung tangan untuk OAW cenderung lebih pendek dan lentur dikarenakan Anda proses pengelasannya menggunakan dua tangan. Jadi harus membutuhkan yang sangat fleksibel sehingga sarung tangannya cenderung memakai yang lentur. Tetapi tetap bisa melindungi Anda dari percikan api. Selanjutnya Anda memakai welding atau safety shoes. Ya, harus pakai untuk melindungi Anda dari percikan api. Kemudian jikalau benda kerja Anda jatuh atau peralatan Anda jatuh, itu bisa melindungi kaki Anda. Selanjutnya masker las. Nah, Anda bisa memakai masker las khusus untuk pengelasan. Ya minimal Anda memakai masker walaupun Anda tidak menggunakan ini untuk melindungi Anda dari asap. Untuk pakaian kerja las apron, ini adalah pakaian dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, apron juga sebagai tambahan untuk pelindung dada. Ini terbuat dari kulit untuk melindungi percikan api. Percikan api kan panas. Itu bisa membuat lubang pakaian Anda kalau Anda tidak pakai apron. Kemudian sarung tangan las atau welding gloves. Sarung tangan las itu saya jelaskan tadi. Untuk SMAW bagaimana, untuk OAW bagaimana. Sarung tangan ini khusus dibuat untuk pekerjaan las. Terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Nah, yang kulit ini yang OAW, bahan sejenis asbes atau ada yang mengatakan jenis kayak karet, itu harus memiliki kelenturan yang baik. Biasanya digunakan untuk OAW, tapi dengan panjang yang lebih pendek. Ya. Welding glove melindungi kedua tangan dari percikan api las atau spatter dan panas dari material atau logam las yang dihasilkan dari proses pengelasan. Kemudian sepatu keselamatan atau safety shoes. Nah, ini wajib. Setiap kegiatan praktikum Anda wajib menggunakan safety shoes atau sepatu keselamatan. Bukan hanya Anda praktek las saja, tapi praktek yang lain wajib menggunakan sepatu las karena melindungi Anda dari percikan api atau benda jatuh dari material yang Anda kerjakan, serta melindungi Anda dari sengatan listrik karena sepatunya sebagai isolator. Ya, berarti sangat melindungi Anda. Selanjutnya helm las atau topeng las. Helm las alat yang berfungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik, ya, warna hitam di depan itu terbuat dari plastik, tapi plastiknya yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca pada topeng las Anda di bagian mata nanti, ya. Lapisan bening, hitam, bening. Ada 3 lapis yang berfungsi melindungi mata, ya, melindungi mata kita dari bahaya sinar ultraviolet atau infrared, ya, saat melakukan proses pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor, meliputi nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukuran intensitasnya atau kegelapannya, maka semakin gelap kacanya. Jadi densitasnya semakin tinggi, ya semakin gelap kaca yang Anda pakai, semakin melindungi mata Anda dari pancaran ultraviolet maupun infrared. Tetapi Anda sesuaikan dengan mata Anda, kecocokan dengan mata Anda.
Percuma Anda memakai kaca dengan densitas yang tinggi tapi Anda ngelas nggak kelihatan, menurut Anda nggak kelihatan. Nah itu tolong disesuaikan. Apalagi yang memiliki kendala mata misalkan minus atau gimana, nanti perlu Anda sesuaikan dengan kaca kode yang Anda gunakan. Kemudian selain itu juga ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang terang. Maka dari itu nanti ada berbagai macam topeng las atau helm las di bengkel las. Anda coba mana yang menurut Anda yang paling nyaman. Ada yang dipakai langsung di kepala, ada yang dipegang menggunakan tangan kiri. Topeng ya. Kalau dipakai kepala itu helm las. Tapi nanti kalau Anda pegang pakai tangan kiri itu adalah topeng las. Selanjutnya adalah masker las. Pasti untuk masker las bisa melindungi pernafasan kita dari asap yang sangat berbahaya dari proses pengelasan, entah itu nanti gas CO maupun CO2. Ini sangat berbahaya bagi pernafasan kita. Mungkin masih sekali, tapi nanti berulang kali masuk ke dalam paru-paru kita, itu sangat berbahaya sekali. Di bahan kimia yang sangat berbahaya sekali, serta mungkin di sekitar kita ada logam berat yang berkeliaran di udara. Nah itu juga sangat berbahaya sekali. Makanya Anda butuh masker. Minimal Anda menggunakan masker kain ya, ataukah masker kesehatan itu diperbolehkan. Tetapi paling baik itu menggunakan masker khusus las, karena ukuran material yang terbang di udara itu tidak bisa kita pastikan, sehingga masker khusus las itu sangat direkomendasikan. Tetapi jika Anda tidak punya, ya bolehlah Anda pakai masker kain ataukah masker untuk kesehatan. Baik, terima kasih. Mungkin hal tersebut aja yang bisa saya sampaikan mengenai K3 pengelasan. Untuk praktikumnya tolong diperhatikan. Nanti sesampainya Anda praktek, Anda sudah melengkapi APD tersebut, sudah paham apa yang harus Anda ambil. Yang disediakan di lab atau bengkel itu kecuali masker. Selain masker, insya Allah sudah tersedia, sehingga maskernya silahkan dipersiapkan sendiri. Kalau ini kan posisinya pandemi, pasti Anda sudah punya masker sendiri. Tapi kalau Anda pengen membeli masker khusus las, ya silahkan, tidak masalah. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.